أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan menasihati supaya menaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa yang terjadi di dalamnya bermacam-macam kejadian dan pengalaman yang menjadi bukti atas kekuasaan Allah yang mutlak, hikmahnya yang tinggi, dan ilmunya yang sangat luas. Perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa itu sendiri, seperti pergantian siang dengan malam yang terus-menerus, habisnya umur manusia, dan sebagainya, merupakan tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru." Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Surat Fussilat ayat 37. Apa yang dialami manusia dalam masa itu dari senang dan susah, miskin dan kaya, senggang dan sibuk, suka dan duka, dan lain-lain, menunjukkan secara gamblang bahwa bagi alam semesta ini ada pencipta dan pengaturnya. Dialah Allah yang harus disembah, dan hanya kepadanya kita memohon untuk menolak bahaya dan menarik manfaat. Adapun orang yang kafir menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut hanya kepada suatu masa saja, sehingga mereka beranggapan bahwa bila ditimpa oleh sesuatu bencana, hal itu hanya kemauan alam saja. Allah menjelaskan bahwa
Masa waktu adalah salah satu makhluknya yang di dalamnya terjadi bermacam-macam kejadian, kejahatan, dan kebaikan. Bila seseorang ditimpa musibah, hal itu merupakan akibat tindakannya. Masa waktu tidak campur tangan dengan terjadinya musibah itu. Ayat yang kedua. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah sungguh secara keseluruhan berada dalam kerugian bila tidak menggunakan waktu dengan baik atau dipakai untuk melakukan keburukan. Perbuatan buruk manusia merupakan sumber kecelakaan yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Dosa seseorang terhadap Allah yang memberi nikmat tidak terkira kepadanya adalah suatu pelanggaran yang tidak ada bandingnya sehingga merugikan dirinya. Ayat yang ketiga. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa jika manusia tidak mau hidupnya merugi, maka ia harus beriman kepadanya, melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkannya, berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan berusaha menimbulkan manfaat kepada orang lain. Di samping beriman dan beramal soleh, mereka harus saling nasihat-menasihati untuk menaati kebenaran dan tetap berlaku sabar, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang setiap orang cenderung kepadanya karena dorongan hawa nafsunya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya masalah waktu. Sampai-sampai Allah berjanji dengan masa atau waktu. Allah juga menegaskan bahwa manusia itu pada dasarnya dalam keadaan merugi. Agar manusia ini hidupnya tidak merugi, maka Allah memberikan garis yang jelas, yaitu beriman kepadanya dengan sebenar-benarnya keimanan. Yang kedua, beramal saleh dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, saling memberi nasihat dengan sesama manusia, lebih khusus lagi sesama saudara seiman dalam menaati kebenaran dan kesabaran. Perlu juga kita ingat bahwa kebenaran hanya bisa tegak jika dilandasi dan dipagar dengan kesabaran, dan kamus kesabaran hanya ada dalam jalan kebenaran. Bagi orang yang beriman, ia akan menyadari betapa berharganya nilai waktu. Karena itu, ia akan mempergunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Sebab ia yakin kelak di hari kiamat, Allah akan menanyai semua manusia perihal umurnya. Untuk apa umur itu dipergunakan? Mengenai masa muda, untuk apa masa itu dipergunakan? Waktu adalah modal yang sangat berharga.
Sekali ia berlalu, maka ia tidak akan kembali lagi. Untuk itu, waktu yang begitu singkat, ia harus dipergunakan secara optimal dan seefisien mungkin. Orang mukmin yang menginsapi dan merasakan setiap datang waktu pagi, di mana fajar di ufuk timur mulai merekah, sementara sang matahari memancarkan sinarnya, seakan-akan ia berkata, "Hai sekalian manusia, aku akan menjadi saksi perbuatanmu, maka pergunakanlah aku untuk keperluan dan kebutuhanmu, dan ambillah aku sebagai kesempatan untuk melaksanakan amal kebaikan. Karena sekali aku pergi, maka tak akan pernah kembali selamanya. Untuk itulah, mari kita manfaatkan waktu yang tersedia ini, jangan sampai hampa dan kosong dari produktivitas." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat memperhatikan waktu dan senantiasa mengisinya dengan ibadah dan amal soleh. Beliau pernah mengingatkan dalam sabdanya agar umatnya memanfaatkan perihal 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Riwayat ini bersumber dari Al-Imam, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Ambillah kesempatan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Masa mudamu sebelum tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, masa hidupmu sebelum matimu, dan masa senggangmu sebelum sibukmu. Riwayat yang padat makna ini adalah refleksi penggunaan waktu secara global yang terdiri dari 2 unsur, yaitu waktu dan kesempatan. Apabila tidak diantisipasi sejak dini, maka kita akan kehilangan semua itu untuk selama-lamanya. Apa yang dapat kita lakukan jika usia tua mulai terasa, sementara masa muda dihabiskan untuk berhura-hura dan pesta ria? Kegagahan dan ketampanan yang dahulu jadi andalan kini hanya tinggal kulit keriput yang sudah kurang menarik lagi. Tiada daya dan kekuatan seperti masa muda dulu. Mata rabun, pendengaran samar-samar, giginya ompong, pikiran kurang tajam, dan macam-macam penyakit pun mulai berdatangan. Orang mukmin sangat berharap agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari sekarang, dan seterusnya. Semua orang mukmin pun mengharapkan agar dapat hidup sesudah matinya, walau orangnya telah tiada, tapi nama dan kebaikannya tetap hidup untuk dikenang. Kita semua menginginkan, walaupun nanti kita sudah meninggal, tetapi kita ingin ada pahala yang mengalir dari ibadah dan amal soleh yang pernah kita lakukan sewaktu kita hidup. Kita ingin memperbanyak amal sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta memiliki anak keturunan yang soleh dan solihah yang selalu membingkiskan doa untuk kita. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu an. Ia sangat gigih, tak mengenal lelah,
hingga saat usianya sudah tua pun ia masih terus saja memperbanyak amal kebaikan, seperti menanam pepohonan yang tidak mungkin dapat langsung dimakan buahnya, semisal kurma. Ada orang yang bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tanam pohon ini, padahal usiamu sudah begitu lanjut?" Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab, "Kenapa harus dipermasalahkan, sementara aku akan memperoleh pahala karenanya dan orang lain akan memakan buahnya." Agar hidup kita tidak sia-sia, tetapi penuh makna dan harapan sebagaimana telah disinggung di atas tadi, maka kita harus istiqomah di dalam beriman dan memperbanyak amal kebaikan. Kita harus tampil berani menasihati, dan juga kita harus siap dinasihati agar senantiasa hidup kita terjaga dan penuh nilai yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang yang enggan menerima nasihat kebenaran. Namun dalam menjalankan semua itu, kita dituntut kesabaran. Tanpa kesabaran, segala sesuatu tidak akan tercapai dengan maksimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap amal yang kita lakukan, kecil ataupun amal itu besar, pasti kita akan menerima pahalanya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabahkan doa-doa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta taj'alul huzna sa'ba sahla. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang dolim. Wahai Allah, Engkaulah yang menjadikan segalanya mudah. Jika Engkau berkehendak, semua yang sulit dan menyusahkan menjadi mudah dan menyenangkan. Ayat ini adalah doa Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Wahai Allah, tambahkanlah keimanan kami, karena itulah yang terpenting bagi kami. Bimbinglah hidup kami, karena itu perjalanan kami. Berilah